Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami, saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Hari ini sudah hari Kamis, begitu Mas Hersu ya. Tanggal 29 ya, akhir bulan ya. Ya, ada yang ulang tahun 4 tahun sekali, hari ini ulang Oh tahun. iya, iya, iya. Oh ada begitu ya. Tetapi Hari Kamis. bagi yang memperhatikan pemilu, pemilu tentu, wah ini makin dekat hari apa penentuan hasil rekapitulatif final untuk secara nasional begitu ya. Mbak Agi, Mhm. tapi sebelum kita bicarakan konten apa, saya banyak sekali mendapat pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang rupanya biasa nonton Off the Record. Kenapa sekarang kok susah ya mencari channelnya Off the Record itu, katanya dia nggak ketemu gitu kalau setiap kali mencari konten terbaru dari Off the Record. Nah, saya penasaran, saya coba sendiri melakukan itu, ternyata betul Mbak Agi. Jadi Mhm. eh, memang begitu, misalnya seperti saya menggunakan notifikasi ya setiap kali ada konten yang baru Off the Record di YouTube saya Mhm. yang saya buka, begitu itu akan ada satu titik biru gitu untuk memberitahuan Ya, bahwa itu ada konten yang baru gitu. betul. Setelah saya klik ternyata tidak masuk off the record, itu saya mesti sampai 3-4 tahap gitu, mengklik klik klik lagi, dan itu menyulitkan buat saya, dan Mhm. itu teman-teman rupanya banyak yang mengalami itu. Apakah Mbak Agi juga mendapat komplain semacam itu? Iya, Mas Hersu. Jadi sudah sejak beberapa hari yang lalu rupanya itu terjadi dan kemudian maksudnya terjadi masuk begitu ya pertanyaan ke saya dan rupanya itu sudah terjadi beberapa pekan terakhir ini begitu. Yes, betul ya. Gitu. Jadi bahkan sampai ada teman SD saya pun juga menanyakan begitu ya, yang apakah masih ada off the record, masih tayang gitu loh, masih tayang, kenapa memangnya gitu. Dan kemudian saya juga mengecek, kemudian keluarga juga ikut mengecek, ya ternyata itu yang terjadi Mas Hersu. Kalau seandainya kita by search pun gitu, jadi dengan kita menulis off the record itu juga tidak bertemu dengan the latest update begitu kan. Update yang terakhir itu tidak ketemu. Kalau seandainya pun ketemu itu didahului dengan konten-konten dari media-media nasional terlebih dahulu begitu ya, Mm-mm. seperti dari Metro TV, dari Kompas apa dan sebagainya begitu, baru kemudian ada konten off the record dan itu pun off the record yang sudah lewat begitu, yang bahkan Ya, beberapa ya, minggu lalu itu ya. muncul kembali, baru kemudian setelah dicari masuk ke daftar off the record, mencari di videonya, kemudian kita pilih latest begitu atau terakhir begitu ya, terbaru. Nah, baru itu kemudian masuk ke konten kita yang terbaru. Nah, ini tentu saja sangat menyulitkan. Saya rasa memang konten kita mengalami gangguan begitu ya. Jadi Ya, ini ada yang, ya berarti kita nggak bisa tuduh siapa, tapi ada yang mengganggu gitu ya. Mungkin ada yang terganggu dengan siaran kita. Tapi gini ya, untuk orang-orang generasi kolonial seperti saya, mungkin banyak angkatan di viewer kita pasti akan mengalami kesulitan ya. Jadi tim admin kita sedang mencoba mencari tahu apa sesungguhnya yang terjadi soal itu. Tapi mungkin begini, untuk awalnya kita menyarankan saling membantu ya. Mungkin kita akan share beberapa kepada teman-teman gitu di grup WhatsApp untuk linknya yang terbaru gitu. Nanti mungkin Anda bisa bantu juga untuk share kepada sahabat-sahabat yang lain, sehingga dengan begitu mereka tidak kesulitan lagi mencari off the record, dan dampaknya memang itu berpengaruh langsung kepada viewer kita ya, karena memang sulit sekarang mencari konten terbaru dari off the record. Ya biasa deh. Ya, kalau kita kayak gini-gini sih nggak heran ya ngalami, karena Hersubono Point pun sudah mengalami di band itu udah sejak 3 tahun yang lalu di shadow band gitu ya, dan jadi selalu tidak tersedia di Indonesia. Tapi tetap saja cara yang paling bagus Anda tetap subscribe untuk mendapatkan update terbaru. Subscribe dari channel of the record, dan kemudian tekan bunyi lonceng, dan juga share kepada teman-teman sahabat-sahabat lain yang punya concern yang sama tentang perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia. Gitu ya Mbak Anggi ya. iya ya, sebetulnya kita, saya dan Mas Hersu itu tidak pernah meminta agar di-subscribe, agar Nggak di-share. pernah ya. Melakukan itu karena kita menginginkan agar ini berlangsung secara alami saja. Kalau seandainya mereka membutuhkan informasi, maka mereka pasti akan mendengarkan. Begitu juga kalau seandainya mereka menganggap ini bermanfaat bagi mereka, begitu bagi penonton, maka mereka akan mensubscribe begitu kan. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita minta kepada teman-teman begitu yang sudah selama ini menonton off the record untuk kemudian men-share
seperti yang dikatakan Mas Hirsu tadi, kepada keluarga, kepada grup-grup begitu ya, yang barangkali mereka belum pernah melihat atau mereka pernah melihat tapi kemudian kehilangan dan tidak tahu cara mencarinya kembali. Dan kepada subscriber yang sudah mensubscribe, kita minta agar menekan tombol notifikasi. Setidaknya itu membantu apabila ada konten yang baru, maka tombol itu akan muncul begitu di dalam daftar konten. Saya yakin teman-teman yang biasa menonton YouTube itu sudah melakukan memencet tombol notifikasi untuk beberapa konten begitu ya, beberapa akun yang memang mereka sukai. Nah, masukkan. Tapi ada juga beberapa tokoh senior gitu yang kemudian secara khusus minta diajari saya gimana caranya itu subscribe dan juga tekan lalu. Padahal saya sendiri juga nggak canggih-canggih amat soal itu, tapi saya ngerti lah yang begitu-begitu sedikit ya. Oke. Teman-teman, kalau seandainya kita membuka YouTube begitu ya, itu kan kemudian ada tombol like, share kayak seperti itu. Terus kemudian di sebelah kanan ada tombol notifikasi, dan di notifikasi itu ada all atau semua dan personalize atau personalisasi. Nah, yang dipencet lagi sesudah tombol notifikasi diberikan pilihan, kita pencet lagi tombol all atau semua begitu. Karena kalau seandainya tidak, maka itu juga tidak akan muncul begitu ya, hanya beberapa saja yang nanti akan muncul begitu. Oke. Mari kita bahas topik yang lain ya. Ini persoalan domestik yang saya kira tapi cukup serius karena dengan begitu kan jadi terhambat ya spreading dari konten-konten yang kita buat ya. Tapi percayalah yang hal-hal semacam itu tidak membuat kami putus asa dan kemudian mutung apalagi gitu. Ya tetap kita akan terus bersuara gitu ya. Nah, kita akan mulai dari mana nih Mbak yang kita bisa mulai. Soal beras itu masih ramai sekali ya, masih jadi isu dan kelihatannya Pak Jokowi kalau dalam bahasa anak sekarang ketahuan ngibulnya ya soal bahwa harga beras itu sudah turun begitu ya, karena data yang terbaru yang dilansir oleh apa food station, food station, saya bilang food estate, saya sering bingung dengan food estate dengan food station itu data-datanya menunjukkan bahwa harga-harga itu masih bertengger di cukup tinggi gitu ya Mbak ya. Nanti kita bacakan itu. Kemudian ada juga soal apa nih yang juga menarik berkaitan misalnya ini, lagi ramai ya kemarin ya netizen mempersoalkan ketika AHY melakukan kunjungan kerja ke IKN gitu dan kemudian dia mengaku terkagum-kagum, terpesona, ternganga mungkin begitu ya dengan karyanya Pak Jokowi dan menilainya sebagai mahakarya. Hei, kemana aja gitu, karena selama ini kan Demokrat itu kan sangat kritis sekali terhadap IKN gitu ya. Iya, sangat-sangat kritis Mas Hirsu. Dalam pidatonya pun AHY kan juga menyinggung soal itu begitu. Dan dia mengatakan bahwa saya jatuh cinta. Wah, ternyata luar biasa sekali begitu. Nah, yang berikutnya adalah mungkin masih berkaitan dengan beras itu ya Mas Hirsu. Mungkin nanti kita tempelkan ini peringatan dari Bank Dunia kepada Prabowo Gibran gitu kalau seandainya mereka nantinya terpilih menjadi pemimpin Indonesia, yaitu soal program makan siang gratis ya betul. Jadi ini bahasa halus dari Bank Dunia yang menyebutkan jangan sampai melampaui PDB 3%, batas toleransinya seperti itu ya. Tapi sebenarnya omongan itu bisa diartikan Bank Dunia udah tahu, ini bahaya kan begitu. Dan yang juga menarik ternyata kemudian para eksportir daging dan susu itu menunjukkan pada kita bahwa itu nanti kalau betul-betul diwujudkan bukan hanya membebani anggaran dari sisi biayanya, tetapi ternyata karena komponen daging dan susu itu sangat besar, masih diimpor kebanyakan Mbak ya. Bahkan susu sampai 80% gitu loh. Jadi kalau dibanding-bandingkan ya memang lebih masuk akal seperti katakan Tom Lembong, ya lebih masuk akal kalau itu yang dilakukan yang diusulkan oleh Anies dengan lebih banyak mengkonsumsi ikan karena negara kita negara maritim dan makan ikan itu waduh itu juga tidak kalah luar biasanya ya Mbak anunya ya, proteinnya itu ya. Iya, betul sekali Mas Hirsu. Jadi ini malah justru akan memperbesar impor nantinya. Padahal kita tahu sendiri begitu Mas Hirsu, kita sangat-sangat menghindari defisit begitu kan perdagangan kita. Nah, begitu juga dengan anggaran itu Ibu Sri Mulyani sudah berkali-kali mengatakan Mas Hirsu, dia mengatakan khawatir bahwa nanti defisit terhadap PDB kita yang sudah melampaui 2, sekian itu akan naik begitu. Diperkirakan bisa mencapai 2,8, 2,85.
Nah, ini tentu saja sangat mendekati ketiga begitu Mas Irsu nanti pada saat pelaksanaannya ini kan masih di awal. Hmm. Sementara kita bertahun-tahun kita tahu untuk membina petani sapi perah begitu ya, peternak sapi perah itu tuh sulit sekali. Sampai sekarang masih tidak berhasil, bahkan hasil susu kita itu masih grade-nya kebanyakan itu B bukan A. Makanya kemudian beberapa pabrikan begitu ya, pabrikan susu untuk kaleng apa dan sebagainya, susu sapi itu mereka tidak bisa menampung hasil dari petani sapi perah begitu, peternak sapi perah karena memang menurut mereka grade-nya itu yang harusnya dinaikkan menjadi grade A. Ada beberapa grade A tapi itu tidak sangat-sangat tidak mencukupi karena jumlah peternak sapi perah di Indonesia itu memang masih kecil begitu Mas Irsu. Dan ini selama 10 tahun pemerintahan Jokowi juga tidak menjadi perhatian besar untuk membina mereka. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk kemudian ada program susu gratis. Nah, ini dari mana asalnya? Gitu yang tentunya nantinya pasti akan kembali mengimpor walaupun Prabowo sudah mengatakan akan mengimpor 1.500 sapi perah gitu kan dari India, belakangan direvisi menjadi 1.000 sapi perah dan sebagainya. Itu tetap saja akan menjadi sesuatu yang menyulitkan lah. Dan secara anggaran juga apakah kita siap untuk itu? Mungkin nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, apa masih ada yang lain di luar itu Mbak Agi yang mau kita bahas? Ya, di luar itu sepertinya kemarin ada demo cukup menarik ya Mas. Walaupun demo ini tidak besar-besaran, tapi karena ada guru besar juga yang ikut demo, ada para dosen yang ikut demo di UNJ, Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, dan kemudian tajuknya ini kan sebenarnya mahasiswa bergerak begitu ya. Tapi kemudian menyesuaikan sepertinya ya dengan apa yang terjadi di Jogja, yaitu pergerakan mahasiswa yang tidak hanya diinisiasi oleh satu dua perguruan tinggi saja, tapi oleh banyak perguruan tinggi ketika itu di Jogja, maka kemudian namanya adalah Gejayan Memanggil. Nah, ini sebenarnya sejak reformasi dulu sudah ada dan kemudian sekarang dibangkitkan kembali. Nah, di Rawamangun juga dinamai kemarin gitu Mas Hersu, beberapa media juga menyebutkan sebagai Rawamangun Memanggil. Karena tidak hanya dari UNJ saja yang mahasiswa-mahasiswa yang ikut, tapi juga dari Karawang, dari Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan sebagainya. Walaupun jumlahnya tidak cukup mencapai ribuan seperti jika terjadi di DPR, tapi gerakan ini cukup menyita perhatian Mas Hersu karena Ya, ya. memang apa yang disuarakan itu to the point gitu. Ya, tapi kalau Anda tadi menyebut betul bahwa jumlahnya tidak besar. Tapi ini saya kira gerakan yang terbesar pasca hari pencoblosan 14 Februari ya Mbak ya. Ya gitu ya. Dan ini kita bisa lihat karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak seperti Anda sebut, tapi elemen yang terlibat di dalamnya itu bukan hanya mahasiswa, tetapi juga dosen, guru besar dan rakyat. Kan gitu. Elemen-elemen rakyat bergabung di situ begitu disebutkan. Makanya bergerak disebutnya ya. Aliansi bergerak disebutnya begitu. Ya, Iya. oke. Mari kita sudah yang lain ada lagi? Nah, Cukup itu itu ya, Pak? sudah cukup panjang tuh Mas Hersu. Cukup panjang. Mari kita mulai dari mana nih, Mbak Agi? Ya, mungkin kita bisa tambahkan sedikit saja ya. Hmm. Ini kita belum bahas juga di off the record, yaitu soal teman-teman ini kan bertanya ya, soal TPN Ganjar Mahfud ini bagaimana sih kelanjutannya, begitu? Oh, soal hak angket. Iya, soal hak angket ini bagaimana kelanjutannya begitu. Nah, mungkin kita perlu beritahukan kepada teman-teman bahwa ini bagaimana sikap Megawati kapan bertemu dengan Suryo Paloh dan sebagainya begitu kan. Nah, ini yang kabar terbaru dari TPN Ganjar Mahfud ini kan memang Megawati mendukung hak angket begitu. Akhirnya keluarlah suara itu, Megawati mendukung hak angket tanpa pemakzulan Jokowi. Nah, ini perlu kita bahas Mas Esu. Kira-kira ini merupakan taktik dari Megawati begitu supaya pemerintah tidak terlalu menghalangi karena sudah dibatasi dari awal oleh Ibu Mega bahwa tanpa pemakzulan Jokowi. Padahal itu yang paling ditakuti oleh rezim begitu kan sehingga ini gerakan untuk hak angket ini dihalang-halangi begitu. Anti betul begitu kan dari 02 untuk gerakan hak angket ini. Nah, dengan Ibu Mega berkata demikian, apakah kemudian hak angket ini masih terus seseru kemarin begitu karena banyak sekali kan sebetulnya yang menginginkan ujungnya adalah untuk pemakzulan Pak Jokowi begitu. Ya, ya. Saya kira kalau yang penting terbentuk dulu hak angketnya. Kan nanti kemudian dari hasil kerja hak angket itu, apalagi kan dia hak angket ini kan berdasarkan Undang-Undang MD3 ya tentang kekuasaan tentang DPR, DPD dan MPR itu kan berhak untuk memanggil semua pihak-pihak yang sedang diselidiki, sedang diinvestigasi, bahkan juga
mereka itu kalau sampai misalnya ada semacam ancaman juga kalau sampai 3 kali dipanggil tidak hadir itu bisa dikurung loh. Oh mereka yang dihadir dan termasuk presiden itu bisa dipanggil oleh ini. Jadi ini menarik menurut saya. Tergantung jadi bagaimana nanti teman-teman di DPR memainkannya itu gitu. Jadi artinya dengan pernyataan Ibu Megawati ini hampir dipastikan bahwa hak angket akan berjalan gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, hak angket tetap akan berjalan karena para anggota DPR dan kemarin juga ada jumpa pers juga yang masuk dari masyarakat koalisi sipil ini terus mendesak begitu dan mereka bahkan menyebutkan nama-namanya dari koalisi 01 dan 03 disebutkan para anggota DPR tersebut misalnya dari Nasdem disebutkan sekian orang anggota DPR begitu ya ada yang dari Komisi 2 dan juga dari komisi yang lain agar mereka segera menandatangani usulan hak angket tersebut begitu. Oke. Wah banyak banget ini Mbak. Mungkin ada beberapa yang nanti kita sekilas jawab ya. Kita mulai dari mana nih Mbak Agi? Mungkin kita mulai dari demo mahasiswa nih. Bagaimana tuh Mas Ersu? Seru ya? Ya, kalau ini mungkin bisa kita saksikan video-videonya ya. Saya kira kita saksikan dulu video-videonya. Suara tembakan di langit itu saja. Aku terkapar di tanah. Suara api berserbu. Dalam meja tanah bercampur dengan aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi yang tak sadar lagi. Banyak baca buku, kalau mulut kebuka melulu. Sekian dan terima kasih. Semoga api perjuangan ini tidak padam teman-teman. Semoga api perjuangan ini tidak padam teman-teman. Kita mulai dari kita mulai dari teman-teman kita. Kita coba bangun, kita coba bangkit kembali semangat perubahan. Kita bangun, kita keluarkan semangat untuk memperebutkan sebuah hak kita, yaitu hak pendidikan yang harus disejahterakan oleh pemerintahan teman-teman, yang harus diperhatikan oleh bangsa kita teman-teman. Karena jika pendidikan tidak diperhatikan oleh negara, maka kemajuan bangsa 100 tahun masa emas negara kita, masa emas Indonesia tidak akan pernah tercapai teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa kasih dari teman kita FBS Krisna dipersilakan. Kami menuntut untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami untuk menyuarakan hal yang sama, turunkan harga. 2. Masyarakat semakin menderita, penguasa sibuk mempertahankan kekuasaannya. Di saat yang sama, kebutuhan hidup rakyat Indonesia. Satu, tata kelola kebutuhan pokok rakyat memasuki episode sangat buruk. Kami menuntut untuk segera turunkan dan stabilkan harga kebutuhan pokok dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama kami untuk menyuarakan hal yang sama, turunkan harga. 2. Masyarakat semakin menderita, penguasa sibuk mempertahankan kekuasaannya. Di saat yang sama, kebutuhan penting untuk masa depan rakyat diabaikan, yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebab biaya pendidikan dan kesehatan kini semakin mahal. Karena itu, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan sekarang juga. 3. Penguasa yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam bernegara sangat penting untuk diberikan hukuman berat akan memberi efek jerak kepada siapapun yang berkuasa berikut.
Betul? 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 Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. 4. Kami menilai Saudara Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Betul? Yang mengatakan tidak punya etika dan bermoral itu adalah Mahkamah Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Yang menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 adalah pelanggaran etika berat. Kami menilai Presiden Joko Widodo adalah presiden yang tidak mengindahkan moral dan etika dalam mengelola negara. Telah nyata-nyata menumbuh suburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan data skor indeks korupsi 34. Lalu memanipulasi hukum dan bahkan melanggar undang-undang. Maka Joko Widodo harus diberikan hukuman berat, yaitu mundur dari jabatannya. 5. Menyerukan. Nah, oke, seperti yang kita sebut memang dari sisi jumlah itu tidak terlampau banyak ya Mbak Agi, tapi elemen yang terlibat di dalamnya itu cukup banyak gitu. Dan saya sebut ini untuk pertama kalinya setelah pemilihan, setelah hari H pencoblosan itu ada unjuk rasa semacam ini. Dan saya bicara dengan beberapa tokoh mahasiswa, juga para dosen yang terlibat di situ, dia menyatakan bahwa ini baru awal nih Mas Hersu, ini belum bukan yang terakhir ini. Jadi Anda silakan lihat saja elemen yang terlibat di dalamnya gitu. Seperti saya sebut tadi kan ada terutama mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, kemudian ada dosen, ada guru besar, bahkan juga ada komponen rakyat di situ. Dan tuntutannya sangat jelas gitu, bahwa poin ke-5-nya lah yang paling penting. Kalau poin ke-4 menunjukkan bahwa ya memang tidak bermoral gitu. Rezim sekarang itu melalui proses bisa majunya Gibran menjadi calon wakil presiden dan sangat mungkin nanti jadi wakil presiden. Dan poin ke-5 itu yang sangat penting adalah mereka meminta Pak Jokowi untuk mengundurkan diri, dan kalau tidak mengundurkan diri itu dimakzulkan. Jadi call-nya udah seperti itu sekarang kalau dari kalangan mahasiswa. Jadi saya kira nanti DPR juga pasti akan menangkap aspirasi dari masyarakat itu, apalagi kalau kemudian itu akan gerakannya menjadi besar, karena besok itu rencananya ada gerakan hari Jumat ya, katanya sholat Jumat di halaman halaman gedung MPR DPR, dan mereka sudah minta yang jadi imam sholat katanya Egy Sujana, Profesor Egy Sujana. Ini rame juga gitu ya. Dan tetapi kalau kita ingetin soal unjuk rasa itu, lagi-lagi kalau 98 itu juga dulu kalau tentara tidak memberi kesempatan mahasiswa untuk masuk, tidak membuka pagar gedung MPR DPR, ya tentara nggak bisa masuk. Dan waktu itu yang bertanggung jawab menjaga gedung MPR DPR itu kan marinir, dan waktu itu dan kormarnya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Sekarang pensiunan marinir, Letnan Jenderal Soeharto, yang sangat aktif di dalam gerakan-gerakan untuk memakzulkan Pak Jokowi itu gitu. Iya betul sekali. Jadi kemarin walaupun jumlahnya tidak menjadi ribuan, tapi mahasiswa ini kalau saya melihat orasinya ini memang luar biasa ya Mas Hersu. Dan mereka juga melakukan long march di sekitaran Rawamangun, di sekitaran UNJ, yaitu melewati Jalan MT Haryono yang kemudian menuju ke Jalan Pemuda dan melakukan lagi aksi di situ begitu. Nah, tuntutan mereka ini antara lain tadi kita bisa lihat itu memang tuntutan yang memang sedang terjadi saat ini begitu ya, atas kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, yaitu turunkan harga bahan pokok. Nah, ini memang yang menjadi gonjang-ganjing belakangan ini, yang salah satunya adalah beras, yang lainnya itu adalah telur begitu, dan juga barang kebutuhan lainnya seperti daging ayam dan sebagainya. Dan kemudian yang berikutnya adalah turunkan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Nah, ini jelas-jelas sangat signifikan. Ini berupa tuntutan dari para mahasiswa yang kita tahu beberapa waktu terakhir ini juga gonjang-ganjing bagaimana mahasiswa itu kesulitan untuk melanjutkan pendidikannya, dan akhirnya ada skema pinjaman melalui pinjol dengan bunga yang kita tahu bahwa pinjol itu sudah menjerat kehidupan masyarakat dengan sangat-sangat keras gitu ya, mengakibatkan mereka sampai bunuh diri, terjadi perceraian, menjual rumah, menjual kendaraan dan sebagainya, sampai ada kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini rupanya yang ditangkap oleh mahasiswa karena itu menyangkut kehidupan mereka sendiri juga dan masa depan mereka sendiri. Saya rasa aksi ini seperti yang ini saya kutip saja, ini saya membuka dari Jawa Pos ya, yang di situ ada Komandan Green Force
Profesor UNJ di Universitas Negeri Jakarta bidang sosial politik, yaitu Muhammad Khalid Hidayatullah, ini salah satu aktivis mahasiswa. Dia mengatakan begini, jadi aksi ini simbolik untuk sebuah seruan untuk memanggil kawan-kawan kita, setiap elemen, mahasiswa, buruh, masyarakat, untuk bergabung satu suara. Kita satukan barisan menyuarakan hal yang sama, yaitu menurunkan bahan pokok, kemudian menurunkan biaya pendidikan dan kesehatan, kemudian penurunan Jokowi. Saya rasa ini panggilan dari Rawamangun ini cukup keras ya Mas Hersу, langsung to the point. Dan kemudian kita juga mendengar sih Mas Hersu kalau di grup-grup kita, bahwa seperti Mas Hersu tadi katakan, besok itu adalah 1 Maret. Nah, 1 Maret ini tentu kita masih ingat ada serangan umum 1 Maret di Yogyakarta dulu ya, dalam merebut Yogyakarta kembali. Ini rupanya juga akan jadikan momen gitu oleh para teman-teman aktivis ini untuk mereka melakukan tuntutan dan pergerakan bahwa sekarang ini negara sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oke, ya. Jadi ini saya kira terus ada konsolidasi dari kalangan mahasiswa. Kalau dulu kan cuma mahasiswa saja, kalau sekarang itu melibatkan sivitas akademika. Jadi memang ya diperkirakan ini akan terus bergulir Mbak Agi, dan ketemu nih ya, simpul-simpul kekuatannya akan bertemu gitu. Nah, kita pindah ya ke topik berikutnya Mbak Agi ya. Saya kira kita langsung ngomongin soal beras ya Mbak Agi, mungkin itu menarik ya, karena ini bagaimanapun sesuai dengan tuntutan masyarakat kemarin yang di situ kan juga itu turunkan harga yang disampaikan di acara di Rawamangun kemarin tuh ya, Rawamangun memanggil itu atau ya itu soal tuntutan harga, dan faktanya memang harga beras itu terus merayap naik. Dan kemarin kita juga membahaskan bagaimana Pak Jokowi kan terkesan memang rada kurang berkenan gitu ketika ditanya oleh wartawan gitu, bahkan media dan menyebutnya Pak Jokowi marah gitu ketika ditanya dan minta dicek di pasar Cipinang, di pasar induk Cipinang, dan juga pasar Johar di Kerawang. Nah, ini nggak usah infeksi, kita ada datanya dari food apa tadi Mbak namanya, food storage food station. Oke. Coba Mbak Agi mungkin bisa bantu gitu. Ini daripada inspeksi capek-capek kemana ke pasar-pasar, kan ini ada dari food station ada datanya. Ini kalau dulu di RRI ini ada data seperti itu. Apa? Cabai keriting, kol kan. Bawang merah di pasar Angso Duo gitu-gitu ya. Nah, silakan lagi. Iya. Jadi ini memang harga beras yang melonjak tinggi begitu ya. Ini menjadi sorotan tidak hanya di dalam negeri, media-media luar negeri juga menyorot ini Mas Herssu. Dan kita melihat seperti kata Mas Herssu tadi, ini sebetulnya cukup mudah untuk dibuktikan, karena angkanya ini kalau seandainya kita mau mengecek, Pak Jokowi menyuruh kita mengecek harga beras di pasar induk Cipinang begitu. Ini ada di Jakarta ya. Ini belum yang ada di daerah nih, dan belum harga di tingkat konsumen. Ini masih di pasar induk, dan pasar induk ini biasanya yang membelikan para pedagang, para agen beras gitu Mas Herssu. Nah, kalau di pedagang dan agen beras itu masih membeli dengan harga seperti yang akan kita bacakan ini, kemudian itu masuk lagi nanti ke pasar. Nah, di pasar dibeli lagi oleh pedagang, begitu kan, pedagang eceran. Baru nanti masuk ke harga rumah tangga. Nah, harga rumah tangga pemirsa bisa bayangkan pasti meningkat jauh dari ini, begitu. Nah, kita melihat saja Mas Herssu, harga perbandingannya dengan yang kemarin mungkin ya, dengan harga tanggal 28. Kalau Pak Jokowi itu kan mengingatkan ketika ditanya begitu oleh media seperti kata Mas Herssu tadi, sesudah dia menyematkan tanda pangkat kehormatan begitu, jenderal kehormatan kepada Pak Prabowo, dia ditanya oleh media tentang harga yang masih tetap tinggi, dan Pak Jokowi kelihatan betul itu kan terakhir dia ditanya soal ini. Coba dicek, jangan menginformasikan seperti itu deh ya. Coba dicek di pasar induk Cipinang, cek. Coba dicek lagi ke pasar Johar. Ini yang pasar-pasar beras itu harus dicek. Coba kalian datang ke pasar Cipinang, cek harganya turun atau naik. Cek di pasar Johar, di Kerawang, naik atau tidak, turun atau tidak. Cek, sudah turun. Karena harian itu saya cek, dan saya selalu mendapatkan angka-angka. Ya.
suaranya naik mungkin sekitar 1 oktav begitu, karena sebelumnya ketika ditanya suaranya masih terlihat gembira, ya kurang lebih seperti suara Pak Jokowi biasanya. Tapi ketika dia menjawab ini, makanya beberapa media mengatakan Pak Jokowi marah atau Pak Jokowi ketus begitu ya, dia mengatakan demikian karena dia menyarankan bahwa untuk melihat harga di pasar, karena harga di pasar sekarang sudah turun, dia mengatakan demikian. Nah, ini kita lihat kenyataannya ya Mas Hersu. Kita perbandingkan harga kemarin dengan harga hari ini. Sebetulnya kalau Pak Jokowi mengatakan kemarin sudah turun, itu bisa dibandingkan dengan harga sebelum-sebelumnya. Tapi kita ambil realitanya kemarin dengan hari ini saja, sesudah Kepala Negara mengatakan itu. Ini untuk beras yang premium ya Mas Hersu. Beras premium itu artinya beras dengan kualitas tinggi, yang di beberapa daerah itu mencapai 21.000 per kilogram sampai 23.000 per kilogram. Nah, di pasar induk Cipinang ini masih harga di pasar induk loh ya. Itu pada tanggal 29 Februari hari ini, misalnya untuk dengan jenis Cianjur kepala, itu harganya 19.857 Mas Hersu. Sementara untuk tanggal 28 kemarin yaitu hari Rabu, itu harganya 19.743. Nah, di sini saja ini sudah ada sekitar 100 rupiah lebih kenaikannya Mas Hersu. Kenaikan harga beras kalau di tingkat pasar induk memang seperti itu Mas Hersu, bukan berarti kenaikan 500 rupiah, 1.000 rupiah begitu ya, yang langsung melonjak seperti itu. Biasanya kenaikannya seperti ini, tapi nanti di tingkat konsumen kenaikannya akan menjadi lebih besar. Nah, yang lainnya yang masih termasuk beras premium juga itu adalah Cianjur Slip. Cianjur Slip kemarin diperdagangkan dengan harga 17.600, hari ini itu 17.767, yang artinya naik 167. Ini cukup besar kenaikan seperti itu per kilogram. Kemudian untuk Setra biasanya itu 16.429. Nah, ini stabil di angka itu pada hari ini. Bahkan sampai kemudian saya lihat ini 16.429 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 hari berturut-turut harganya bertengger di harga itu. Harga yang cukup tinggi untuk beras Setra. Biasanya kita kalau membeli Setra ini Mas Hersu, harganya ada di kisaran sekitar 13.000. Nah, kemudian untuk Saigon muncul 1, muncul 2, muncul 3, kemudian ada IR dan sebagainya begitu ya. Ini biasanya harga ini yang banyak dicari oleh konsumen karena harganya biasanya ini cukup terjangkau Mas Hersu. Biasanya di harga 12.000, 11.500 begitu ya. Sementara ini diperdagangkan kemarin untuk Saigon di harga 15.610 dan hari ini 16.670. Begitu juga dengan muncul 1 itu kalau muncul 1 itu masih stabil di 15.460, kemudian muncul 2 juga stabil di harga 15.000, artinya tidak ada penurunan nih karena kata Pak Jokowi kan harga sudah turun. Ini tetap bertengger tinggi. Dan muncul 3 juga stabil di angka 14.200, ini bukan stabil rendah ya, ini stabil tinggi. Dan kemudian untuk IR itu untuk IR 641, IR 642, IR 643 ini kecenderungannya malah justru naik, kecuali untuk IR 641 itu turun sedikit Mas Hersu dari 15.144 ke 15.131. Jadi hanya beberapa rupiah saja ini penurunannya, sekitar 13 rupiah, tidak cukup signifikan penurunan seperti itu. Begitu juga yang IR 642 itu dari 14.643 ke 14.600. Jadi naiknya cukup turun begitu, turunnya juga tidak sampai, maksud saya turun tapi turunnya juga tidak cukup signifikan. Dan kemudian IR 643 ini adalah beras medium, beras yang dicari ini beras murah sebetulnya ini Mas Hersu, yaitu dari 10.602 dan sekarang 10.595. Jadi naiknya hanya beberapa, maksudnya turunnya hanya beberapa rupiah saja. Ini yang kemudian orang melihat ini Pak Jokowi ini omon-omon nih. Ini siapa ya? Food Citizen ini punya siapa ya Mbak ya? BUMD kalau nggak salah itu ya? Atau itu BUMD Jakarta Mas Hersu. Ya Pak. Dan kan ini kan gubernurnya Jakarta bukan Anies lagi ya, kan Pak Heru Budi ya PJ-nya ya. Ya ini kalau ini gubernurnya Anies begitu masih lebih ramai ini beritanya. Ya. Tapi ini juga mesti ditegur ini karena ini bikin
bikin buka rahasia bahwa Pak Jokowi ngibul kan, begitu kan jadinya kan. Iya, ini bahkan belakangan ya kalau kita agak melebar, Pak Heru Budi ini sepertinya akan running menjadi cawagup begitu ya dari Pak Ridwan Kamil ini sudah mulai ada yang menjodoh-jodohkan seperti itu nih Mas Ya Heru. tergantung nanti kalau undang-undang DKJ-nya ini kan disahkan kan nggak perlu Nggak perlu pemilih. pilkada, tinggal ditunjuk saja. Bisa Pak Heru langsung ditunjuk atau Kaisang bisa ditunjuk. Walaupun katanya umurnya kan kalau Kaisang dari sisi usia untuk ikut pilkada juga belum bisa kan. Maksudnya walaupun orang kemudian walaupun belum cukup nanti kan bisa kayak Gibran. Atau kalau enggak ya lewat penunjukan kan, kalau penunjukan kan nggak perlu ada syarat umur seperti melalui pilkada kan, begitu ya Mbak Agi ya. Iya betul sekali. Ya. Oke, kita pindah ke topik berikutnya lagi. Kita bahas soal mana? Mau soal IKN, Agus dan IKN ini yang katanya dia memutuskan dia menyatakan dia siap untuk pindah ke IKN gitu karena jatuh cinta dengan IKN gitu ya, Mbak ya? Iya betul sekali. Aduh, Jadi gampang banget jatuh cintanya ya kok. Jadi kemana aja Mas selama ini Mas Agus gitu ya? Kok selama ini kenapa selama ini kok kritik IKN tiba-tiba sekali lihat kemudian langsung jatuh cinta dengan mahakaryanya Pak Jokowi begitu ya? Tapi Pak Jokowi, saya cuma ingetin aja Pak Jokowi waktu ke Hambalang itu nggak ngomong apa-apa, itu nggak ngomong jatuh cinta gitu juga pada waktu itu ya. Wisma Atlet Hambalang ya waktu itu yang Pak Jokowi yang hadir tuh ya, yang datang ke sana ya. Ya. Betul. Pak Jokowi ketika itu di awal masa pemerintahannya datang ke sana tidak banyak kata, tapi foto-foto itu menceritakan justru menceritakan banyak kata apa yang ingin diungkapkan oleh Pak Jokowi, yaitu untuk membalas begitu kan. Ketika itu Pak SBY mengatakan sesuatu dan kemudian membalas dengan ini loh karya Anda mangkrak begitu kan. Jadi sekarang yang terjadi adalah AHY baru hari keberapa ya sesudah dia dilantik begitu dia datang ke tanggal 21 ya kalau tidak salah ya dia dilantik ya, seingat saya. Ya, karena hari Rabu kan, Mas Irsu pasti ingat kalau seandainya dilantik itu hari Rabu begitu. Oh iya. Ya, dan dia datang ke IKN. Saya rasa ini bukan sesuatu yang tanpa direncanakan dengan matang ya, karena ini dari Partai Demokrat ini kan kemudian AHY diberikan jabatan sebagai Menteri ATR BPN. Ini kan juga dengan satu tujuan juga, ada tujuannya di situ yaitu untuk mengadang hak angket supaya makin bersungguh-sungguh nih Demokrat untuk ikut bersama Pak Jokowi dan kawan-kawan bersama dengan partai yang koalisi 02 untuk mengadang hak angket yang sekarang sedang digulirkan karena memang perbedaan suara anggota DPR antara koalisi 02 dan kemungkinan besar ditambah dengan P3 begitu dengan koalisi 01 dan koalisi 03 yang hanya berisi PDIP karena sepertinya akan kehilangan suara dari P3 yang sebesar 19 kursi itu bedanya memang tipis-tipis sekali, apalagi kalau nanti misalnya ada yang lompat begitu ya Mas Irsu, ada yang berkhianat gitu dari 01 03 maka itu akan cukup signifikan gitu, sangat membantu. Nah, saya rasa ini menunjukkan komitmen dari Partai Demokrat bahwa mereka akan total dan bahkan sebelumnya sudah mengatakan bahwa mereka pasang badan. Nah, padahal yang dari partai yang lain saja, dari koalisi 02 itu belum mengatakan kami pasang badan gitu ya. Tapi kalau dari Demokrat dikatakan oleh Andi Malarangeng, yaitu wakil dari Majelis Tinggi Demokrat, itu mengatakan pasang badan dan betul-betul akan membela Pak Jokowi begitu. Nah, kedatangan AHY ini makin memperkuat sinyalmen itu Mas Irsu bahwa mereka memang akan mati-matian nanti untuk menggagalkan hak angket. Karena kalau seandainya hak angket itu terjadi, kemudian apalagi dianulir kemenangan dari terjadi kecurangan yang kemudian walaupun itu untuk adalah semacam mengadili kepala negara akibat dari cawe-cawenya, tapi kan bisa jadi itu kemudian berdampak kepada hasil pemilu. Nah, kalau itu terjadi, maka lepas itu Mas Ersu yang janji dari Pak Prabowo yang dikatakan oleh Demokrat bahwa Demokrat pasti akan mendapatkan kursi nanti di kabinet yang akan datang begitu kan. Jadi mereka dalam hal ini kalau membela Pak Jokowi ya mereka maksudnya adalah mengamankan kursinya yang ada di kabinet begitu kan. Apalagi kursi dari Demokrat sudah pasti akan jatuh ke tangan AHY. Kalau seandainya ada 2 kursi, nah baru kemudian ke tangan yang lain. Tapi kalau seandainya hanya 1 kursi ya itu sudah pasti. Apalagi AHY sekarang sudah menduduki jabatan menteri di era Pak Jokowi. Iya. Ini menarik ya karena tadi Anda menyinggung soal pelantikannya kan hari Rabu dan kebetulan saya cek tadi itu Rabunya Rabu Pon. Iya gitu, betul. Dan itu kan tradisi Pak Jokowi gitu dan kemudian banyak juga teman yang saya tahu teman-teman tuh ngeledek saya aja gitu karena kan saya termasuk orang yang suka memperhatikan hari pelantikan itu kan gitu ya, hari Rabu, Rabunya apa Rabu Pon apa gitu. Tapi hampir semua dilakukan pada Rabu Pon. Dia
dan mereka kemudian mengkaitkan dengan sikap dari AHY yang hanya dalam waktu sekejap kan 21 ke 28. Kemarin kan kunjungannya itu kan baru 7 hari ya gitu ya. Langsung berubah 180 derajat kata mereka. Ini manjur ya hitungan primbonnya Pak Jokowi itu ya begitu diberikan kepada Agus Harimurti langsung balik badan gitu itu padahal menteri tinggal 8 bulan gitu apalagi kalau menteri 5 tahun penuh kayak apa ini jadinya kan gitu. Iya, langsung dia menyatakan saya jatuh cinta kepada Wow, IKN gitu. gitu. Luar biasa dan siap untuk tinggal di IKN Mas Irsu. Gitu ya. Udah Iya. konsultasi dengan keluarga belum? Ngomong begitu jangan main ngomong siap-siap aja kan gitu ya. Iya, betul. Kalau saya sarankan Mas AHY begitu kemarin sampai di IKN, kita tahu bahwa baru beberapa hari yang lalu itu terjadi penangkapan kepada 9 orang petani kelapa sawit di sana akibat dari sengketa lahan yang dimana lahan mereka itu digunakan sebagai bandara VVIP IKN dan kemudian mereka masih mengajukan hasil ganti rugi atau hasil ganti untung. Negosiasi bukan hasil loh, belum hasil masih negosiasi lah lagi. Masih negosiasi betul dan mereka menginginkan jangan ganti rugi tapi ganti untung begitu sehingga sampai sekarang itu masih menjadi polemik. Nah, kemudian dikatakan oleh kepolisian setempat bahwa mereka mengancam para pekerja yang tengah membangun bandara dengan membawa mandol, senjata tajam dan sebagainya. Sementara dari keluarga mengatakan bahwa mereka memang betul membawa senjata tajam itu tapi dalam rangka membersihkan rumput-rumput di area kebun kelapa sawit mereka. Jadi mereka memang setiap hari membawa senjata tersebut begitu dan mereka ditangkap tanpa surat penangkapan. Nah, ini artinya ada sengketa lahan di situ. Ini salah satu tupoksi dari Pak AHY, saya rasa Mas Hersu ya, sengketa-sengketa lahan dan sebagainya yang ada di IKN. Nah, mungkin dia juga meninjau dalam rangka itu, mau menyelesaikan itu Mas Hersu. Kita tunggu saja. Ya, tapi gini kita mesti ngomong jujur ya bahwa waktu yang tersisa 8 bulan itu nggak mungkin lah seperti yang dikatakan oleh AHY dia bahwa akan sikat mafia tanah dan sebagainya gitu karena sekarang ini pemerintahan Jokowi itu boro-boro ngurusi program sekarang itu lebih fokus bagaimana manuver politik untuk mempertahankan kekuasaannya dan yang paling penting sekarang buat Pak Jokowi itu kan selamat dulu dari hak angket dan pemakzulan sebenarnya itu jadi pasti tidak akan fokus ke situ begitu juga saya kira seperti Demokrat juga sekarang disibukkan dengan soal penghitungan suara bagaimana perolehan suara mereka pada pemilu legislatif bagaimana mengamankan kursi di kabinet kalau toh akhirnya nanti Prabowo dengan Gibran yang dilantik jadi presiden pertama yang harus diamankan adalah kursinya AHY kan begitu karena ini kan nanggung baru 8 bulan ini istilahnya cuma icip-icip aja gitu dan berikutnya kalau bisa nambah dong hanya jangan satu kursi aja walaupun menurut saya kalau itu terjadi dengan semangatnya Pak Prabowo yang ingin merangkul semua kekuatan dan juga seperti yang ditawarkan oleh Pak Jokowi pada Pak Surya Paloh yang ketika bertemu beberapa waktu yang lalu yang katanya kalau bisa kita seperti dulu lah sama-sama lah di pemerintahan dan dulu itu kan ada Demokrat ada di luar pemerintahan tapi sekarang kan Demokrat masuk dalam pemerintahan artinya ya kalau toh kemudian yang tersisa hanya PKS dan kalau PKS kemudian ditawari juga masuk ke kabinet gitu karena bagaimanapun hubungannya Pak Prabowo ini kan cukup dekat juga dengan PKS ya dalam dua kali Pilpres kan PKS selalu mendukung Pak Prabowo tapi kan pada Pilpres 2019 ketika kalah PKS ditinggalkan sendirian di luar Pak Prabowo yang masuk ke kabinet gitu ya, untuk apa pemilu kalau memang itu yang terjadi gitu ya. Iya. Kita berharap bahwa nanti akan ada oposisi yang kuat ya. Janganlah sudah capek-capek begitu kan menjadi oposisi dan kemudian akhirnya toh juga takluk kepada rezim begitu dan oposisi akhirnya ya apapun kebijakan dari rezim ya walaupun rakyat tidak setuju akhirnya juga terlaksana begitu karena akibat dari oposisi yang tidak kuat. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Nasdem dilakukan oleh PKS itu akan tercatat oleh sejarah. Begitu juga dengan PKB akan tercatat oleh sejarah. Kalau seandainya mereka kemudian berbalik seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemarin, walaupun dengan bahasa bahwa dia adalah untuk meminimalisir perpecahan, begitu pembelahan di masyarakat, kata Pak Prabowo ketika bergabung dengan Pak Jokowi, saya rasa itu bukan suatu kebenaran lah ya, bukan kebijakan yang bijaksana, jauh dari seperti itu. Tidak bisa jadi justifikasi juga begitu ya. Dan bagaimanapun seperti kita ingatkan bolak-balik negara kita perlu namanya kekuatan penyeimbang itu dalam konsep krias politika kan begitu ya supaya ada legislatif, ada eksekutif yang kemudian saling kontrol, check and balance gitu.
Tapi kalau kemudian semangatnya persatuan, lah ya kalau kayak gitu kita bikin aja ke negara kerajaan gitu, terus dibagi-bagi aja di antara mereka. Udah ya, diem-diem semua ya. Tapi kemudian yang berat itu rakyat yang nggak dilibatkan karena bagi-baginya hanya sebatas para elit politik kan itu. Makanya itu berbahaya. Dan kalau kemarin kan kita juga ingatkan, untung ada media sosial gitu, masih bisa kita menjalankan peran kontrol terhadap pemerintah lalu melalui media sosial. Ketika selain bukan hanya partai politik yang dikooptasi oleh penguasa, tapi media-media besar yang dimiliki juga oleh elit-elit politik itu kemudian juga ada yang dikooptasi dan ada yang mengkooptasikan dirinya bagi bagian dari kekuasaan. Selesailah bangsa ini gitu. Ya, lalu suara rakyat ada di mana? Suara rakyat hanya didengar melalui medsos-medsos yang dan walaupun dia memiliki follower besar dan sebagainya, tapi itu tidak akan mengubah keadaan, begitu Mas Hersy. Ya, oke, Mas Agus, kita senang sih kalau Anda memang betul-betul akan pindah ke ibu kota negara baru dan menikmati mahakaryanya Pak Jokowi. Tapi gini, sebagai orang jatuh cinta, saya membayangkan jangan terlalu lama jatuh cintanya. Nanti kalau enggak, kebanyakan hanya di tempat tidur senyum-senyum sendiri, diambil di atas bantal gitu karena sedang jatuh cinta sama Pak Jokowi. dan orang jatuh cinta itu biasanya memang orang kalau sedang jatuh cinta kan sulit untuk dikasih tahu, Mbak ya. Ya jadi kita sekarang nggak ada pretensi apapun untuk memberitahu Agus Harimurti Yudhoyono tentang tentang pilihan dia yang terkagum-kagum pada IKN mahakarya dari Pak Jokowi. Nanti kalau cintanya itu sudah mulai menipis, nah itu baru mungkin kita bisa ajak ngomong lagi. Kalau sekarang lebih baik kita nggak usah ngajak ngomong apa-apa deh gitu ya Mbak Agi. Anggaran IKN untuk anggaran APBN untuk IKN di masa Pak Jokowi lengser nanti 20 Oktober itu sudah menipis seperti kata Mas Hersu, tinggal sekitar 17,6 triliun. Nah, itu apakah masih akan tetap seperti itu karena terjadi seret penyeret anggaran, rebutan anggaran pada tahun 2025 yang akan datang. Oke. Apa nih yang mesti kita bahas lagi ya? Saya jadi lupa keasikan ngomongin orang jatuh cinta. Tapi menarik juga sekali-kali ya kita ngomongin politik dengan dimensi orang yang sedang jatuh cinta, begitu ya. Iya, yang berikutnya mungkin sedikit saja yaitu peringatan Bank Dunia ya, yang supaya makan gratis, susu gratis itu tidak melebihi rasio PDB yang 3% itu kan itu sudah ambang batas betul Mas Hersu. Bahkan kalau seandainya sampai 2,8 2,9 itu kita sudah kritis gitu karena sewaktu-waktu bisa melewati itu dan kemudian bisa terjadi resesi Mas Hersu dan juga APBN ini bisa kolaps gitu ya karena semuanya anggaran begitu dipakai untuk yang bukan semuanya tapi sebagian besar yang tadinya tanpa adanya makan siang gratis dan susu gratis saja itu sudah tarik-menarik anggaran untuk berbagai hal itu sudah kencang sekali, berat betul anggaran kita begitu kan dan juga rencana untuk melakukan utang begitu juga sudah makin membesar begitu kan. Nah, ini artinya kalau seandainya itu tetap dilaksanakan harus dengan yang rigid seperti itu. Nah, sekarang kita ketahui sebetulnya sudah kita kontenkan juga bahwa susu gratis itu juga akan menuai polemik yang akan panjang dan juga akan polemik besar begitu karena sekitar 80% dari susu yang kita konsumsi saat ini itu masih berupa impor. Nah, artinya itu konsumsi susu kita termasuk yang terendah Mas Hersu. Bahkan di Asia Tenggara juga termasuk rendah dibandingkan dengan negara lain. Tapi nanti ketika ada susu gratis, artinya akan setiap hari pemerintah memberikan susu gratis kepada ibu hamil, kepada anak balita, sampai dengan SMA dan SMK dan sebagainya, itu akan ada penambahan permintaan akan susu, kebutuhannya itu akan meningkat besar sekali. Nah, ini akan menambah impor. Jauh-jauh hari sudah banyak yang mengatakan, wah siapa nih importirnya, siapa nih yang dapat yang dapat koin emas itu begitu kan. Dan kemudian juga soal sapinya. Sapi ini rencananya kan Pak Prabowo akan mengimpor tadinya 1.500.000 sapi perah akan diimpor dari India, tapi kemudian turun ya belakangan menjadi 1.000 sapi perah. Nah, kita masih belum tahu nih, apakah akan diwujudkan pada tahun pertama tahun 2025 importasi sapi ini begitu. Karena anggarannya rupanya masih sekitar 100 sampai 120 atau 125 triliun. Nah, sementara anggaran itu sendiri saja itu anggaran yang cekak karena sampai sekarang kita masih belum tahu tuh anggarannya berasal dari mana.
Tapi kalau seandainya dari Sekjen PAN, Edi Suparno ketika itu kan mengatakan rezim akan menaikkan rasio pajak. Ini luar biasa Mas Hersu. Kalau seandainya anggaran untuk susu gratis dan makan gratis itu berasal dari peningkatan pajak dari masyarakat begitu. Nah, kita bisa membayangkan kalau seandainya dalam sebuah rumah tangga begitu ya, misalnya anak 2 atau anak 3 dan ibunya hamil, kemudian anak yang terakhir masih sekolah begitu ya, sehingga dia harus mendapatkan makan dan susu gratis. Artinya mungkin si ibu akan mendapatkan makan dan susu gratis, si anak juga akan mendapatkan makan dan susu gratis. Tapi keluarga ini juga harus membayar pajak lebih tinggi. Nah, akhirnya itu seperti mungkin seperti sama saja begitu mendapatkan gratis tapi harus membayar pajak lebih tinggi. Bisa jadi jumlah pajak yang dibayarkan itu malah akan lebih tinggi daripada nilai dari susu dan makan gratis yang mereka terima. Jadi ini sebetulnya anggaran dari mana ini yang menjadi polemik, makanya dari beberapa media asing juga menyoroti hal ini Mas Hersu, selain menyoroti soal antrian beras dan sebagainya yang bagi mereka itu menakjubkan ya, karena negara agraris kok ada antrian beras sampai seperti itu di ibu kota pula. Sampai terakhir kemarin ya, itu foto-fotonya yang beredar kita bisa lihat, itu tadi sudah kita tampilkan, kita bisa tampilkan lagi. Begitu juga dengan kekhawatiran untuk makan gratis dan susu gratis ini. Yes, oke. Jadi makin seru ya Mbak Agi. Jadi memang harusnya lain kali kalau bikin janji kampanye itu jangan hanya sekedar janji-janji gitu yang mungkin nggak diuji dasarnya apa sih janji itu, gimana cara memenuhi janjinya dan sebagainya. Mungkin tidak dari secara anggaran masuk akal nggak dan sebagainya. Kan susu itu juga buat orang Indonesia belum tentu semua orang di kampung-kampung tuh cocok loh. Banyak ada istilahnya apa Mbak? Alergi. Apa namanya? Alergi terhadap laktosa itu ya, itu yang terjadi banyak juga orang. Jadi belum tentu dikasih susu itu jadi lebih sehat. Banyak juga orang yang malah jadi alergi. Oke, silakan untuk mulai otak-atik anggaran, silakan mulai berakrobat, dan silakan untuk juga bermain bersaing sulap anggaran yang bisa membuat orang jadi tersihir dengan anggaran-anggaran itu dan lupa dengan hak angket. Ya, oke, kita masih mohon pamit ya Mbak Agi. Sampai ketemu lagi. Saya Aris Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Ya. Yes, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0% ya Mbak Agi ya.